pada saat menggunakan rostock. Jika memiliki bibit impor yang disambung menggunakan rostock, yaitu batang bawah lokal, sebaiknya nantinya jika di bawah sambungan seperti ini harus dipotes ya, karena sejak bibit pun yang dibuat nantinya ini pastinya bawah ini terlalu banyak yang tumbuh. Nah, ini dia sampai besar pun terkadang masih tumbuh untuk bagian anggur lokalnya. Jadi untuk di bawah sambungan dipastikan kalau daunnya berbeda dari atas, yaitu varian impornya, nanti harusnya dibuang. Ini sebaiknya dipotesi seperti ini. Nah, ini sangat banyak sekali sudah saya potes. Terkadang munculnya serentak, tidak cuma satu tunas ya. Ini beberapa tunas yang tumbuh, nantinya bisa dihilangkan. Nah, menghilangkannya ditekan ke bawah seperti ini, ditekan ke bawah, atau bisa menggunakan gunting kalau dirasa batangnya terlalu sulit dipatahkan, dipotong, bisa menggunakan gunting. Nah, ini jika terlalu alot atau sulit, nantinya bisa digunting. Kalau enggak ya tetap dicoba, ditekan, lalu nantinya nah seperti ini dibuang saja, karena dia termasuk varian yang lokal untuk batang bawahnya jika tunas ditumbuhkan. Nah, ini tumbuh lebih dari satu, dia malah sampai keluar bunga. Ini calon bunga banyak dari rostock lokal yang jika ditanam malah dia keluar bunga. Ini contohnya, contoh rostock yang keluar bunga. Untuk dia yang keluar bunga biasanya kalau untuk bibit yang atau bibit yang berumurnya belum lama atau masih keadaan bibit, kalau untuk dibesarkan atau sampai matang berinya, nanti kemungkinan baru brokoli sudah rontok, karena nutrisinya bukan tidak bisa, karena nutrisinya memang sedikit ya. Posisi tanah hanya berukuran polybag 10 kali 10 kali 15 ini, jadi nutrisinya terlalu sedikit. Biasanya jadi kalau Isabella, tapi ya hanya 2 atau 3 dompol, tapi ya rasanya tidak karuan enak karena asam. Nah, ini biasanya pada keluar, ini juga keluar seperti ini calonnya. Ini calon bunga, nantinya menjadi brokoli, cluster anggur. Nah, ini cara memotes bibit impor hasil grafting dengan rostock Red Master. Red Master tunasnya sangat banyak ya, dia harus berulang-ulang kali untuk membuang tunas-tunasnya. Sering tumbuh. Kalau untuk Red Master dia gampang tumbuh, tapi tidak menyukai air. Sebaiknya yang memiliki rostock Red Master jangan terlalu banyak siram, karena dia tidak membutuhkan air yang banyak. Sebaiknya mendingan
penyiramannya jarang atau cenderung kering. Dia cocok di daerah kering atau pegunungan. Kalau untuk jenis Isabella, dia tahan terhadap air, malah cenderung sukanya tanah yang agak basah. Cenderung tanah yang agak basah atau yang agak lembab. Gitu. Ini juga Red Master, kita potes. Dia selalu tumbuh, sudah segini dia masih tumbuh. Ada juga yang gosong, tumbuh malah dari bawah ini. Nah, seperti ini masih tumbuh, pada tumbuh. Ini dipotes saja. Nah, ini dia nantinya jika ini sudah segini tapi ini yang bawah ikut tumbuh, nantinya pastinya yang besar ialah batang bawah ya, karena nutrisi itu terkadang batang aslinya lebih figur daripada yang disambung. Lebih baik dihilangkan. Nah, seperti ini terlalu banyak dia, ini terlambat tumbuh karena yang bawah terlalu banyak, atau lebih cepat, ini lebih baik dihilangkan. Jika telat menghilangkan, kebiasaannya yang atas lambat tumbuh atau malah cenderung bisa gosong ininya karena nutrisi pindah ke sini semua. Nah, ini dipotesin, hilangkan semua yang tunas yang di bawah sambungan. Oke, ini banyak sekali tunas-tunas yang tumbuh di bawah sambungan. Nah, ini ada juga yang rostoknya Isabella, daunnya seperti ini. Ini saya sambung atas dengan ninal. Ini daun ninal nantinya dia menjari ya. Ini daunnya menjari, ini seperti waru atau lope-lope. Ini. Nah, untuk Red Master dia seperti ini rostoknya. Dia ininya bergerigi ya. Tunasnya merah. Bergerigi. Ini biasanya ada orang yang mengatakan mirip dengan Halloween. Kalau yang ini biasanya cenderung ada yang memasukkan mirip Jupiter. Nah, berhati-hati kawan-kawan jika memilih bibit, bisa keliru atau harga murah tapi tidak valid. Nah, ini dipotes semua karena cenderung nantinya kalau tidak dibuang di bawah sambungan akan menghambat nutrisi yang ke atas. Ini yaitu kendala atau ya kewajiban ya, bukan kendala, atau sepertinya kewajiban jika membeli bibit sambung dengan rostok lokal, itu harus membuang tunas yang tumbuh di bagian bawah. Nah, ini tumbuh karena di satu polybagnya bisa tumbuh karena mata tunasnya terkubur tanah ya, dia tumbuhnya karena dia terkubur tanah, harus tetap dihilangkan. Ya, seperti itu. Kita beralih yang agak lebih tinggi. Nah, ini contohnya yang ini kalah ya teman-teman. Ini kalah, dia tunasnya malah segini, yang tumbuh batang bawahnya hampir 1 jengkal dan dia keluar bunga atau brakoli. Nah, ini namanya Isabella. Nah, ini dia biasanya Isabella atau Red Master biasanya tetap keluar atau bisa berbunga pada bibit atau di dalam polybag. Nah, ini bunga, ini ada calonnya. Ini atas lagi ada. Ini kita potes
ini memang sudah menghambat pertumbuhan anggur yang bagian atas sampai dia baru keluar. Ini sudah 1 jengkal, kita buang, tekan di atas, kita cubit bagian sini ya. Oh, kalau yang ini dia sudah gosong, kita biarkan nutrisi di sini untuk sambung samcuk, yaitu sambung tunas muda. Kalau bagian sini ialah sambung grafting atau sisip pada kayu. Nah, ini yang sudah tinggi-tinggi, tetapi yang bawah masih tumbuh, kita potesi juga. Untuk pembibitan ataupun yang sudah sampai besar biasanya masih sering tumbuh ya di bawah sambungan. Nah, ini kebanyakan dia masih sering tumbuh. Ini juga, ini 2 di bawah ada, tunas atas juga ya, tumbuh di bagian ros-ros batang anggur biasanya dia tumbuh lagi. Nah, ini juga tumbuh di ros, ini namanya ros anggur, dia mempunyai ros seperti bambu. Maaf terjeda. Nah, ini ros, atasnya ada matun atau mata tunas. Nah, ini ada yang tumbuh lagi mengeluarkan bunga brokoli, anggur Isabella. Nah, ini keluar 2 ini pada ini 3 ros, 1 ros di bawah, ini tumbuh, hilangkan, ini tumbuh lagi. Nah, ini menjadi cenderung pendek karena nutrisinya terbagi-bagi. Nah, anggur juga pada bibit bisa mengeluarkan 2, ini 1 2, ataupun 1 mata atau 1 entres mengeluarkan 2 tunas seperti ini ya.